dalam nama Yesus yang siap memuji, katakan amin. Sekali lagi salam. Saya percaya ada sukacita luar biasa di tempat ini. Karena Allah kita, Allah yang sanggup memberkati kita. Amin. Katakan siapa yang berkati, katakan bahwa Yesus sanggup memberkati kita. Amin.
beliau yang akan memperkenalkan diri supaya saya tidak salah. Nama tangannya. Shalom. Syukur pada Tuhan, pagi ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya percaya ini semua rencana Tuhan yang indah. Amin. Segala sesuatu kalau kita itu sebagai anak Tuhan ya, apa saja yang terjadi, apa saja yang kita alami, itu semua adalah kehendak Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk pelayanan di tempat ini. Saya nggak menyangka ya, ini ternyata nggak dekat ya. Teman saya yang setir mobil yang hari ini pelayanan di GSCA ya, dia katakan, ini gitu ini kok kota ini yang dinilai semut kan. Saya tertawa. Kami bertiga di sini ya, bincang-bincang waktu di jalan ya, sukacita ya. Ini kok nggak teko-teko, katanya terus ini hutan sudah hutan kok terus gitu. Saya yang pegang map, dia yang nyetir ya, kurang terus tanya kurang kilo menit. Memang kok kurang setengah jam terus katanya gitu. Ayo puji Tuhan ya, kami meskipun jauh kami sukacita karena ini melayani Tuhan, kami ini melayani Tuhan dengan yang terbaik ya. Puji Tuhan. Saya dengar dari Ibu Yuyun katanya ada yang lulusan BCO di sini ya. Tamborin tadi. Datang orangnya. Ada tamborin tadi. Tamborin tadi. Oh, tamborin tadi, puji Tuhan ya. Angkatan keberapa Mbak? Mbak Fiana mana Mbak Fiana? Mbak ini nomor mana? Puji Tuhan ya, katanya Bu Yuyun angkatan kemarin mungkin 6 kalau tidak salah ya. Ya, mungkin 6 ya. Saya angkatan keempat. Puji Tuhan. Enggak nyangka ya, dari ujung sana sampai ujung sini juga ketemu kita bersaudara dalam Tuhan. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Ini apa bisa yang ini matikan ya? Ini terbang terus lampunya. Ya, terima kasih. Saya pagi ini ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan tentang strategi menang dalam peperangan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Yosua 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tolong salah satu saudara atau WR-nya membacakan firman Tuhan. Atau siapa yang siap silakan. Yosua 6 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, silakan Mbak bisa bacakan. Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Amin. Terima kasih yang sudah membacakan. Nah, di sini kita tahu ya, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Jadi Yosua ini generasi muda ya. Jadi setelah Musa wafat,
digantikan oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Yosua dalam memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan itu sebetulnya sudah dekat, ya, tetapi harus melewati satu kota lagi, yaitu Yeriko, ya. Sebetulnya perjalanan bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju Kanaan itu bisa ditempuh dengan beberapa minggu saja. Tapi kenyataannya waktu itu mereka tempuh sampai 40 tahun, ya. Di situ menandakan kenapa, ya, kita pasti bertanya kenapa kok Tuhan membuat mereka itu muter-muter dulu sampai 40 tahun baru nyampe, ya. Nah, di sini kita bisa belajar mengapa, ya, mengapa Tuhan kok membuat jalan yang panjang, tidak langsung segera seperti pada umumnya jalan itu dilalui, ya. Tuhan pastinya saat itu ingin, ya, karena bangsa Israel waktu itu menjadi budak di Mesir itu bukan sedikit waktu, ya, ratusan tahun. Nah, di situ pastinya turun-temurun sudah ada jiwa budak, ya, ada jiwa budak tertanam di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan mereka saking sudah lamanya di Mesir, ya, pastinya juga sudah sepertinya terkontaminasi, ya, akan budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan orang Mesir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengizinkan perjalanan bangsa Israel itu muter-muter, ya. Tuhan ingin membentuk, ingin memproses, ya, ingin memproses bangsa Israel ini dari memiliki jiwa budak tadi, ya, itu menjadi jiwa anak-anak Allah. Dan Tuhan ingin menginginkan bangsa Israel ini mengenal siapa Allah nenek moyang mereka, ya, karena di sepanjang perjalanan mereka mendapat banyak sekali permasalahan, dan di situ Tuhan menunjukkan dirinya. Allah menunjukkan dirinya, setiap ada masalah pasti Allah memberi solusi, ya, sejak kepemimpinan Musa. Nah, di sini kita mau belajar, ya, bagaimana saat Tuhan mengizinkan, sebetulnya sudah dekat dengan Kanaan, tetapi masih diizinkan untuk menghadapi kota Yeriko, menaklukkan kota Yeriko, ya. Nah, di sini dikatakan ayat yang kedua dikatakan, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, ya. Jadi kita mau belajar yang pertama, ya, strategi supaya kita itu, setiap kita pasti tahu, ya, punya masalah, apalagi keadaan ekonomi sekarang, ya, banyak diberitakan di medsos maupun di mana saja kita dengar dari pengusaha-pengusaha, banyak yang mengatakan semakin sulit, tidak semakin mudah ekonomi itu, semakin sulit, ya. Tadi malam saya juga berbincang-bincang dengan teman saya ini, dia juga punya stand pasarnya barusan kokoh, ya, di tempat saya, dan ini dalam rangka renovasi. Dan dia katakan, saya kira kalau pasar Kobok standnya itu sekian meter, ganti sekian meter, tidak, terus dalam keadaan utuh seperti dulu, tidak. Katanya dia, aduh, ini harus nabung lagi, keluar duit lagi, kok bisa? Bangunannya itu cuma sekian gini, jadi harus kita membeli ini butuh uang lagi untuk
Jadi segala sesuatu itu kita sering menghadapi hal-hal yang sulit. Tetapi kita percaya kita sebagai anak-anak Allah Tuhan senantiasa memberikan solusi tepat pada waktunya. Amin. Kita mau belajar yang pertama. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rakyatnya dan pahlawan-pahlawan yang diganda perkasa. Ya, memang diceritakan bahwa Yeriko itu dekat Kanaan dan Kanaan itu orangnya raksasa ya, orangnya tangguh ya. Nah, yang pertama kita harus pegang janji Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Kalau kita namanya percaya, itu bukan sekedar percaya saja, tetapi yakin. Kita harus memiliki iman yang penuh. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, coba Ibrani 11 ayat 1. Yang sudah dapat kalau dibacakan dari 11 ayat 1, apa itu imannya? Iman, ya silakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi kita itu harus memiliki kepercayaan, yakin, bukan sekedar percaya tetapi yakin. Orang yang namanya percaya dan yakin itu lain ya. Kalau namanya orang percaya itu, yo bahasa Jawanya di sini ngerti bahasa Jawa ya. Tenang apa enggak itu ya wis sembuh, itu namanya percaya. Tetapi kalau yakin itu pasti sesuatu yang pasti. Nah, dalam firman Tuhan kita diingatkan apapun kita harus meyakini janji Tuhan meskipun belum terlihat ya. Kalau kita belajar di dalam peristiwa Yosua ini, kita tahu ya, Yeriko itu punya tembok yang tebal. Tebalnya itu menurut tafsiran ya 2 meter. 2 meter double 2. Jadi 2 meter terus berjarak 45 meter, ada tembok lagi 2 meter. Coba bayangkan saudara ya. Kalau 2 meter itu saya kira mobil bisa lewat ya Pak ya, betul ya. Mobil kecil bisa lewat itu. Nah, itu double 2. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, Roma yang sudah dapat kalau bacakan Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata saudara Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya. Kita dituntut memiliki iman kalau kita ini menyebut sebagai orang-orang benar. Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang kita orang-orang tebusan Tuhan. Itu disebut orang benar. Kita dituntut untuk memiliki iman. Mungkin saudara katakan, janji Tuhan itu apa ya? Nah, ini saudara pernah baca Alkitab enggak? Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, janji Tuhan itu ya Alkitab ini. Jadi saya himbau saudara tiap hari baca Alkitab supaya kita tuh ngerti janji Tuhan terhadap kita orang-orang percaya itu apa saja. Nah, untuk itu kita harus memegang janji Tuhan, mempercayai, meyakini, ya. Nah, kalau kita belajar di sini, kita itu sulit ya memikir si Yosua. Coba bayangkan, tembok tebalnya 2 meter, saudara ya. Tembok 2 meter double 2 itu harus
dirobohkan. Secara logika kita ini sering menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Itu terkadang masalah itu sulit, rasanya itu besar, tidak bisa kita selesaikan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Tuhan akan memuji engkau tidak lebih dari kekuatan banyak sekali janji-janji. Itu harus kita imani. Caranya apa? Kita harus memandang fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Kalau kita fokusnya itu memandang masalah, rasanya tidak mungkin ya. Nggak mungkin kita itu bisa menyelesaikan, nggak mungkin kita itu bisa melalui ya. Suatu saat saya ini pernah ya berkesempatan dolan ke tempat ke wisata yang ada jembatan kacanya ya. Nah di situ teman-teman itu satu rombongan itu, aduh kok cek kendele ya. Saya lihat itu di bawah itu ya, saya lihat di bawah itu, aduh di situ tuh jurang yang tak terukur di dalamnya ya. Di atasnya dikasih kaca supaya kita bisa lewat-lewat. Saya lihat teman-teman tuh kok santai nih, jalan sana, jalan sini, selfie, foto-foto bareng gitu. Saya tuh mau juga pengen jalan begini ke tengah gitu ya. Saya lihat lagi, nggak berani. Saya mikir saya nanti ke apes ya, kacanya pecah, saya jatuh ke sana itu seperti lawak batin juga ya. Sudah mau nyari jari saya pasti nggak nemu ya. Jadi saya takut, tapi saya mundur lagi, tapi saya pengen ya bisa jalan-jalan ke tengah seperti teman-teman gitu. Nah akhirnya saya tuh lihat ke atas begini, saya nggak lihat bawah, saya lihat pemandangan di sekeliling bagus ya, udaranya sejuk, banyak pohon-pohon yang di daerah pegunungan. Nah di situ saya baru berani, saya nggak lihat bawah, saya lihat di sekeliling, saya akhirnya jalan-jalan sampai ke tengah ya. Saya nggak terasa sampai ke tengah, saya selfie foto-foto sama teman-teman. Nah, seperti kita ya. Kalau kita tuh fokusnya pada masalah ya, rasanya sulit, takut. Tapi kalau kita pandang Tuhan, ya, fokus pandangan kita itu kepada Tuhan, tidak kepada masalah. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Kemarin kebangkitannya kita rayakan. Amin. Saudara percaya Allah itu hidup? Amin. Nah, kalau kita percaya Allah itu hidup, dia itu namanya orang hidup itu kalau dijak ngomong pasti nyaut, betul? Tuhan itu bukan patung yang mati, ya, punya mata, telinga, tetapi nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara. Tetapi kalau Allah yang kita sembah dalam Yesus itu hidup, dia itu apa? Melihat apapun permasalahan kita. Amin. Jadi jangan kita gentar, jangan kita itu takut. Seperti saya lihat di bawah tadi ya, jembatan kaca itu takut karena melihat begitu curangnya, begitu dalamnya itu apa? Bawah kaca itu ya, kita mau memandang terus kepada Tuhan ya. Nah, untuk kita percaya itu kita harus mengenal ya, mengenal siapa toh Tuhan Yesus itu, siapa toh Allah yang kita sembah itu ya. Karena kalau bisa suatu saat ya, di sini mungkin ada pedagang elektro ya, terus ada satu ibu datang, Mas, tolong saya utang TV 1, tolong datang ke rumah, nanti saya bayar kalau sudah di rumah, atau mungkin saya bayar sebulan lagi. Kalau pemilik toko tadi kenal sama si ibu tadi, pasti dikasih, betul ya? Karena percaya. Kenapa percaya? Karena mengenal, betul? Kalau ibu tadi
ya kenal itu kok dia itu ini pasti bayar, nggak mungkin nggak bayar karena kenal. Ya kalau kita pun sama Tuhan juga begitu. Kalau saudara tidak kenal siapa Dia, Allah yang hidup, yang senantiasa melihat, senantiasa mendengar apapun masalah kita juga tidak akan bisa percaya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, jadi strategi untuk menang itu kita yang pertama harus memiliki iman, kepercayaan, keyakinan. Yang kedua di ayat yang ketiga dikatakan, Yosua 6 ayat yang ketiga dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah baru berbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak dan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung di depan langsung ke. Jadi yang berikutnya adalah kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, memang melakukan firman Tuhan, taat firman Tuhan itu tidak mudah, betul saudara? Betul tidak mudah. Karena sering apa yang Tuhan kehendaki itu bertentangan dengan kedagingan kita. Ya, kita ini manusia masih punya darah dan daging, ya, punya rasa, punya kehendak, punya pikiran, punya rencana, punya mau, punya kesenangan, betul? Dan terlebih kita manusia ini memiliki yang namanya kodrat dosa. Jadi jangan saudara berpikir kalau saudara saat saudara bertobat, ikut Yesus, dibaptis, terus saudara keluar dari air celing berubah seperti malaikat. Tidak, ya. Kita untuk menuju kesempurnaan itu butuh proses. Meskipun kita sudah bertobat dibaptis, ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi yang namanya kodrat dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita. Istilahnya apa? Tidur, ya. Jangan sekali-kali kita membangkitkan, juga bisa istilahnya ojo digigah macan turu. Betul? Masih ada, jangan katakan saudara, oh lah itu loh sudah pelayanan ke sana kemari, oh itu loh sudah jemaatnya ribuan. Selama namanya masih manusia, itu masih memiliki kodrat dosa. Jadi harus kita sendiri yang mau. Namanya orang mau, kamu mau melakukan A atau B, taat firman Tuhan apa enggak, nah, itu terserah kita, ya. Tuhan itu selalu memberi kehendak bebas pada kita, ya. Kamu mau taat firman Tuhan apa enggak, itu terserah. Karena Tuhan sudah mengatakan kalau kamu nurut nanti, ya, makanya baca Alkitab. Kalau kamu nurut kamu akan mendapat ini, kalau kamu tidak nurut kamu akan mendapat itu. Nah, itu sudah tertulis di dalam Alkitab tergantung kita. Nah, di sini Yosua itu kalau kita pikir, ya, jangan saudara baca oh ini ceritanya. Coba bayangkan seandainya saudara jadi Yosua. Kalau kita itu berhadapan yang namanya tembok, mau merobohkan tembok, itu caranya gimana saudara? Ini para bapak-bapak pasti ngerti.
kita harus membawa apa? Palu, ya, palu atau lagi ya. Pokok sesuatu yang bisa menghancurkan tembok. Linggis, zaman sekarang ada linggis ya. Linggis, palu, apapun itu yang bisa untuk menggempur tembok itu sudah mungkin. Nah, sedang di sini Tuhan katakan berjalan keliling. Coba bayangkan, masuk akal enggak saudara? Kalau kita sebagai manusia, saya percaya Yosua saat itu akalnya juga punya akal seperti kita ya, namanya manusia ya. Pasti kalau kita mungkin zaman sekarang Tuhan, karena ngapain suruh jalan punya terus nanti hari itu suruh bengok-bengok terus nanti bisa roboh. Ya kita ambil aja kalau bor, ya zaman sekarang ada bor ya, zaman dulu mungkin tidak ada ya. Bor listrik dicoba sajam sudah mati Tuhan. Pasti mungkin mulut kita akan ngomong itu seandainya Tuhan berada di hadapan kita. Terus saudara, sering kita juga gitu ya. Kalau kita itu menghadapi masalah, terus Tuhan katakan belum waktunya, doa terus. Ini sudah setahun, sudah 2 tahun, doa belum dijawab, masalah belum selesai. Mungkin saudara katakan, aduh Tuhan, kok saja nih tenang enggak yang Kau Maha Kuasa. Mungkin ada pikirannya seperti itu. Kok suwe kok enggak nyampe, kok enggak didengar ya, enggak selesai masalahku. Bahkan semakin berat mungkin, bahkan penyakitku ya semakin enggak sembuh-sembuh, terus begini saja. Sudah ke dokter, sudah sampai bosan minum obat, mungkin seperti itu ya. Tetapi di sini dikatakan Yosua taat ya. Yosua taat melakukan apa yang dimau Tuhan. Dan di sini kita belajar selain taat, kita itu harus apa? Jangan apa ya? Gaya istilahnya apa ya? Punya cara sendiri ya. Biasanya begini. Biasanya kalau kita itu lagi kesulitan uang, otak kita kemana? Kesulitan uang, untuk ini caranya. Nah, pikiran kita kemana? Ke tempat yang kaya, saudara yang kaya, betul? Pasti itu ya. Iya kan? Si Anda loh, kayak sugihnya itu kata-kata ini tak sambati pastilah aku ditolong. Saudaraku yang di kota A itu ya sugih, terus aku tak sambat pasti nanti ditolong. Nah, sering kita itu membuat apa? Penyelesaian dengan otak kita sendiri. Padahal kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, terkadang penyelesaian Tuhan itu di luar kemampuan kita, di luar otak kita. Terkadang hal yang tidak kita ada dalam pikiran kita, hal-hal yang tidak ada di dalam hati kita, itu Tuhan buat untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau saudara benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar-benar taat pada firman Tuhan, benar-benar memiliki iman kepada Tuhan, pasti saudara katakan ya, aku pernah mengalami hal ini. Pasti saudara katakan begitu ya, seperti Yosua ya, hal yang sulit untuk dinalar istilahnya ya, itu terjadi di dalam kehidupan Yosua. Bahkan menurut para arkeolog ya, tembok Yeriko itu robohnya, kalau kita pikir ya orang merobohkan tembok pasti kalau nggak ke kanan berdiri begitu ya. Ini robohnya itu ambles, saudara. Jadi robohnya itu ambles masuk ke tanah sehingga bangsa Israel bisa melewati. Nah seperti itu ya. Jadi seperti hal yang aneh begitu. Tuhan, jadi jangan saudara mikir ya, oh kalau jangan saudara jawab sendiri. Kalau saudara punya masalah, serahkan kepada Tuhan. Jangan saudara jawab sendiri. Oh, paling kok jawabannya ini, paling kok selesainya
tidak saudara ya? Dikatakan dia, ya, dikatakan kelilingi dengan diam. Jadi kita mau juga dalam setiap permasalahan kita, jangan kesusu saudara itu membuat keputusan sendiri atau cara penyelesaian. Silahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat jalan keluar. Apapun itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit, apapun Tuhan akan membuat penyelesaian dengan caranya Tuhan. Ya, di sini Yosua taat melakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin mendapat mujizat, mendapat penyelesaian dari Tuhan pun, kita harus taat pada firman Tuhan. Yang berikutnya Yosua 6 ayat 12. Kita baca yang sudah dapat kalau dibacakan. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jikalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada lekatnya adalah mati. Ya. Di sini dikatakan keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maksudnya apa? Berangkat untuk mengelilingi tembok Yeriko. Jadi langsung ada tindakan. Setelah Yosua diberi firman Tuhan, lakukan ini itu, ya, dia melakukan dan bertindak. Enggak cuma ya tapi tidak melakukan. Ya, sering kita juga seperti itu ya. Mungkin hari Minggu dengan Bapak tadi Bapak gembala, wah gebu ya. Yang pasti saya semangat, saya pasti bisa, saya memiliki iman, saya akan begini begitu, akan melayani Tuhan tersebut. Tetapi kurang dari gereja terus Seninnya kok demi kayak lagi, ya lagi apa tempat gembala dia mau aku lalu. Nah seperti itu tidak ya, melakukan. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Artinya apa? Melakukan segera, mengerti, percaya, melakukan. Nah, sini saudara ya, kita mau belajar. Di dalam Yakobus tadi dikatakan apa? Meskipun kita punya iman, kalau tidak ada perbuatan itu mati. Ya. Di sini perbuatan apa? Mungkin saudara katakan, iyo aku ini terikat dosa inilah ini. Aku mungkin terikat dengan hal apa ya? Nggak tahu, mulutku ini suka ember ya, nggak bisa dicegah, nggak bisa. Setiap kali ada apa-apa, aku ini ngotot sana kemari. Bukan, jangan saudara katakan ya, kalau dosa itu mesti orang berzina dan mencuri. Ya saudara, mulut yang ember, mulut yang suka gosip itu juga dosa. Jadi hati-hati ya. Mungkin ada satu orang itu punya ya kebiasaan seperti itu ada ya. Mungkin saudara punya kebiasaan dosa yang lain ya. Tidak usah disebutkan saudara sendiri yang tahu ya. Tapi saudara sudah dengar firman Tuhan. Aku mau melepas ini, aku mau lebih baik lagi. Tapi tidak pernah
yang baik atau tidak menuju yang baik, itu keputusannya atas diri kita sendiri. Tapi kalau saudara tidak mau bertindak, mau sampai kapanpun juga tidak akan terjadi. Misalnya ini, satu saat saudara ini diberkati Tuhan, ya, bisnis saudara berhasil dan berkatnya banyak. Terus kalau dulu saya itu tidak pernah ngasih perpuluhan, mulai bulan depan aku mau ngasih perpuluhan karena usahaku sukses, ya, usahaku lancar. Tapi bulan depannya, nah itu ada butuh ini, ada butuh itu, gak $1 bulan depannya ini. Bulan depan namanya orang butuh dan kayak pada saudara. Jauh kayak ya, terus setiap hari butuh. Suatu saat, dulu saya pernah tinggal di Malang. Saya tuh jual es lilin itu saudara, ya, ada yang teknologi dan saya punya becak 8 orang. Bapak becak yang lilin seperti es bols gitu, ya, nah seperti itu. Terus waktu itu musim panas dan rame, ya, setiap 8 orang ini mandi habis ya, tinggal sedikit-sedikit di bayar. Dan saya katakan, Pak, ini terus enak ya Pak, ya, duit sangat tumpuk loh. Saya bilang gitu, dia sama bapak bicara, Cik, seandainya mangan pilih seminggu pisan tidak suka, Cik, aku bantu mobil katanya. Tapi ya Pak, dari dino mangan loh, Cik, nanti mangan yang telusan keluarga harus dipercaya katanya. Jadi saya ya ketawa, ya, kalau lucu bapak ini. Lagi bapak ya mau jualnya ya harus disyukuri berapa hasilnya. Nah seperti itu saudara, ya. Jadi kita itu harus berbuat sesuatu yang saya akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan terhadap hidup saya. Nah kalau kita sudah melakukan ketiga hal itu, ya, kita memiliki kepercayaan pegang janji Tuhan, kita memiliki iman, kita melakukan apa yang kita imani, kita lakukan. Niscaya, ya, percayalah bahwa apapun permasalahan saudara, apapun doa saudara, mungkin apapun penyakit saudara, Tuhan pasti akan memberi kelegaan, penyelesaian, ya. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Saya minta maju, ya, membantu saya memuji Tuhan. Kita doa dulu untuk Bapa surga yang disembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bagaimana Engkau sudah menyertai ibadah kami pagi ini dari awal sehingga akhir. Biarlah Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh diterima oleh anak-anak-Mu, kami semua yang mendengarkan, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan hati kami di dalam tangan. Kami percaya Tuhan Allah yang hidup sanggup menyelesaikan setiap permasalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ingin menyaksikan, ya, ini pesanan dari Bapak Wimpi. Kalau saya bisa datang ke sini ini, yang ngatur Bapak Wimpi, ya, sebagai senior saya, dan katakan kamu pelayanan di sana mau saya bilang, karena saya juga nggak tahu tempat ini itu di mana. Setelah tahu, ya, dan puji Tuhan namanya pelayanan, ya, saya bilang sama teman saya yang pelayan di Indonesia, sudah ini namanya refreshing, gitu, ya, jangan lelah pelayanan Tuhan dimanapun kita harus pergi, ya, puji Tuhan. Soalnya kalau saya tidak saksi, Pak Wiki itu suka goblok-goblok nih. Goblok, kalau mungkin ibu yang ketawa nih yang pernah ngalami. Kalau kamu tidak saksi itu tidak memuliakan nama Tuhan, katanya begitu. Ya, iya Pak, saya akan bersaksi dimanapun saya bawa firman, saya akan bersaksi, saya akan. Karena kalau kamu nggak saksi tidak memuliakan nama Tuhan. Saya pikir yang betul juga, ya.
saya harus berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada saya, istilahnya perpanjangan umur, ya, perpanjangan umur. Suatu saat ini saya singkat saja. Suatu saat saya itu merasakan payudara itu saya sakit, ya. Setelah waktu saya mandi, saya periksa dan di bagian bawah ada benjolan sekian. Nah, kalau kita wanita tahu payudara ada benjolan itu otak kita kemana? Ya, pasti ini kanker. Nah, meskipun saya tidak periksakan ke dokter, saya pastikan dan sakitnya itu dari hari ke hari semakin parah. Saudara perlu ketahui, saudara saya itu sudah 2 orang waktu itu meninggal karena kanker. Yang satu kanker payudara, yang satu kanker tulang. Nah, otak semua berpikir, oh ini pasti kanker, ya. Dan saya memiliki iman, seperti tadi dikatakan. Saya memiliki iman bahwa mujizat Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan selamanya itu tetap ada. Dan itu saya percaya, saya yakin. Terus saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kelihatannya ini kanker, tapi saya percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Aku bertekad, aku nggak mau diapa-apakan dokter. Aku minta tolong sembuhkan sakitku. Aku percaya Engkau sakit. Kalau orang lain mendapat kesembuhan, aku juga ingin merasakan kesembuhan. Kalau aku buat mujizat ke orang lain, aku juga ingin dapat mujizat. Saya akan seperti itu. Dan dari hari ke hari, saya mengalami kesakitan yang semakin parah dan mulai bengkak dari hari ke hari semakin besar, ya. Dan kita para ibu-ibu waktu menyusui itu air susu penuh, ya, tapi kan tidak ada rasa berat, ya. Itu rasanya seperti berat sebelah gitu, ya. Ada rasa berat. Nah di situ saudara, tapi saya pakai jalan keluar otak saya sendiri, seperti saya tadi katakan. Kita sering menyelesaikan permasalahan dengan otak kita, ya. Saya katakan, oh mungkin aku pernah berbuat dosa, ya, sehingga Tuhan ngasih aku penyakit seperti ini. Saya teliti kehidupan saya dan saya minta ampun. Tuhan ampuni, saya pernah dosa ini, saya ampuni dan saya minta ampun. Besoknya sembuh, saudara. Dia tuang dan mensumpahkan seperti urat di sini itu dicabut begitu, sakit. Dan itu kalau orang itu begitu, ya saudara, saya tuh sampai berhenti kalau jalan, ya berhenti dan saya tahan nafas supaya kuat ngempet sakitnya seperti itu. Terus nggak sembuh. Oh mungkin karena saya punya sakit hati, ya. Saya pernah dengar khotbah dari seorang pembicara, orang yang diantaranya sakit kanker itu karena orang tidak sakit hati, nggak bisa ngampuni. Saya coba juga, Tuhan, aku perhatikan siapa-siapa yang pernah tidak saya ampuni dan saya lepas pengampunan saat ini. Besoknya sembuh, enggak, saudara, tambah sakit, ya. Sampai suatu saat saya katakan, saya waktu tidur siang saya katakan, saya mau tidur siang, ya, saya istirahat di lantai. Tuhan, kalau sampai detik ini Kau belum menyembuhkan, berarti aku ini waktunya pulang, ya. Namanya sakit seperti itu, kakak saya sudah 2 dan meninggal, berarti waktunya saya pulang, ya wes. Saya terima kalau saya waktunya pulang, ya sudah, saya pulang. Nah saat itu saudara, saya betul-betul pasrah sama Tuhan. Dan saya saat itu tahu-tahu ada firman Tuhan itu muncul di otak saya, ya. Saya pikir firman Tuhan, kalau kita itu orang Kristen yang suka baca Alkitab, pasti suatu saat ada firman Tuhan yang muncul di otak saya, di otak kita. Itu sudah biasa, ya. Terus kalau kita suka nyanyi, mungkin suatu saat lagi di pasar keliling satu pujian, terus kita menyanyi, sudah biasa pikiran saya seperti itu. Tapi kenyataannya firman
Tuhan itu berbunyi seperti yang kita baca. Iman tanpa perbuatan mati. Itu yang saya ingat, yang muncul di otak saya. Dan saya pikir hal biasa. Dan waktu saya nggak bisa tidur, saya bangun, saya jalan ke sana kemari, ayat itu terus muncul di otak saya sampai beberapa hari. Sampai mulut saya itu tanpa sengaja mengucap, iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa. Di situ saya mulai ingat, ini bukan asal saya ingat, tapi ini pastinya Tuhan yang mengingatkan melalui Roh Kudus akan ayat ini di otak saya. Waktu itu langsung saya berpikir seperti itu, langsung saya bilang sama Tuhan, nah apa kaitannya ayat ini dengan pergumulan saya, penyakit saya ini? Saya nggak ngerti Tuhan. Istilahnya saya itu minta penjelasan, saya itu harus berbuat apa, saya nggak ngerti. Nah, disitu Tuhan kasih iman tanpa perbuatan mati. Perkatakan iman, itulah yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Dan saat itu saya ingat, saya harus tumpang tangan di penyakit saya. Mulai saat itu Tuhan kasih iman saya. Tuhan, aku harus berdoa bagaimana, melakukan apa. Tuhan ingatkan satu hal, bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan apapun, kuasa apapun tidak bisa mengganggu saya. Dan itu saya perkatakan dalam nama Yesus, aku Berli sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan. Kuasa apapun yang ada di dalam tubuhmu, yang menggerogoti tubuhmu, dalam nama Yesus aku usir keluar dari tubuh. Dalam nama Yesus, tubuhmu milik Kristus, tubuhmu milik Kristus. Tuhan yang berkuasa atas hidup. Siapa engkau, keluar dari itu yang saya ucapkan setiap hari, setiap saat saya ingat, saya ucapkan. Meskipun saya tidak bengok-bengok di rumah, meskipun saya pelan, saya ucapkan dengan iman. Dan saudara tahu, mulai saat itu saudara ya, bengkaknya mulai dari hari-hari kempes ya. Waktu besok-besoknya saya bangun, setiap bangun pagi itu saya perhatikan lebih kempes lagi, dan sakitnya juga berkurang sampai akhirnya. Jadi ini kejadiannya bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu ya saudara, berbulan-bulan. Akhirnya sembuh total sampai detik ini. Dan saat itu ya inilah ya, seperti istilahnya diberi kepanjangan umur. Tuhan itu kalau memberi kepanjangan atau menolong kita itu ada apa-apanya pasti ya. Dan puji Tuhan, saat itu saya mulai terjun ke pelayanan mimbar ya. Kalau pelayanan mimbar puji-pujian ya, atau apa yang lain, saya sudah biasa di gereja saya. Tapi kalau pelayanan firman seperti ini belum ya. Waktu itu terus saya mulai belajar, dan mungkin ada mbaknya yang di sini ya, lulusan BPCO juga ya, angkatan berapa, 7 ya. Kalau saya angkatan ke-4 ya. Nah, di situ salah satunya saya belajar juga ya, dan sampai sekarang saya juga masih melanjutkan ya untuk ambil S1. Puji Tuhan. Jadi saya memikir bahwa Tuhan menyembuhkan saya itu bukan untuk apa ya, untuk maunya saya, untuk kesenangan saya, enggak ya, tapi untuk maunya Tuhan, untuk saya pelayanan lebih lagi. Amin. Saya minta doa dari Bapak Ibu Gembala saudara semua, supaya saya bisa mengemban tugas ini ya sampai akhir hayat saya. Puji Tuhan. Ya. Kita menaikkan satu pujian. Referennya aku percaya Tuhanku ajaib. Ada yang seperti engkau ya, tolong ya. Kita naikkan satu pujian. Ada yang seperti engkau. Mungkin di antara saudara ada yang ingin didoakan.
Shalom Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, amin. Mewakili jemaat GPA Keluarga Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Gerli. Ya, perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Tapi kami tetap percaya bahwa setelah lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, amin. Ya, kayak masuk botol bu, nanti keluarnya lewat situ lagi. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dengan keadaan sehat dan penuh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mohon maaf jika dalam kami menyambut sedang berkenan dari Ibu taruh dengan kami memahami sepertinya. Inilah kami cuma kita keluarga Allah. Kalau Tuhan izinkan, kita masih bisa bertemu kembali melayani Tuhan bersama-sama. Ya, itu pagi hari ini. Terima kasih juga ada Mbak Nela yang bergabung dengan kami untuk beribadah pagi hari ini. Yang percaya bahwa kalau ada tempat itu bukan suatu kebetulan, kita percaya semua dalam perencanaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ibadah kami kita kemis itu di kediaman Ibu Sumiler ya Bapak Ibu ya. Ibadah tengah minggu pada rumah tangga di keluarga Ibu Sumiler. Jamnya tetap jam 4 sore. Itu saja pengumumannya. Sudah ya Pak ya? Tidak ada lagi. Itu aja pengumumannya, nanti ditambah lagi di waktu ibadah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput cuma untuk bangkit berdiri. Di sana ada jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya.